melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Kita buka kitab kita yang menjadi renungan untuk firman Tuhan pada Minggu Septuagesima dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37 dengan judul perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghakimnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dan kita mungkin pernah mengalami juga ketika di sekolah minggu menyatakan puisi dengan judul dosa. Ketika hari Natal, maka saya menyatakan dosa. Di tanganku ada dosa, di mataku ada dosa, di mulutku ada dosa, di kakiku ada dosa. Lalu aku katakan, di mana-mana ada dosa. Lalu jika kata dosa diganti dengan kata iblis, karena iblis identik dengan dosa dan dosa identik dengan iblis, maka puisi itu akan berbunyi, di mataku ada iblis, di mulutku ada iblis, di tanganku, di kakiku, di dadaku, di hidupku, di mana-mana ada iblis. Di mana-mana ada iblis. Ternyata tidak hanya Tuhan yang ada di mana-mana, tetapi iblis pun ada di mana-mana. Iblis pun ada di segala tempat, dan tidak ada satu tempat pun yang tidak pernah disinggahi oleh iblis. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini, di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, yang tidak pernah dihampiri oleh si jahat, oleh si iblis, oleh dosa itu. Iblis suka di tempat-tempat yang sepi. Iblis suka di tempat-tempat yang gelap, sehingga terjadilah pembegalan di malam-malam. Iblis juga suka di tempat-tempat yang terang, di tempat-tempat keramaian, di pusat perbelanjaan, di pusat permainan, pasar, sehingga terjadilah pencurian di siang hari. Iblis juga suka dan menghampiri tempat-tempat seperti gedung-gedung pemerintahan, instansi pemerintahan, persekolahan, sehingga terjadilah perbuatan korupsi di suatu instansi pemerintahan. Bahkan iblis pun menghampiri gereja. Iblis pun hampir menghampiri dan singgah ke dalam gereja yang notabene adalah rumah Allah. Dia adalah tempat yang kudus dari Allah. Gereja tidak luput dari incaran si iblis. Ketika terjadi keributan, ketika terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah gereja, melahirkan konflik, permusuhan, iri hati, dengki, dendam, akar pahit di tengah-tengah gereja,
gereja. Ingat, itu pertanda iblis pun menghampiri dan datang ke gereja. Iblis pun mengincar yang namanya anak-anak Tuhan dan gereja. Iblis senang datang ke gereja. Efesius tadi mengatakan penghakiman akan dimulai, dan pertama-tama rumah Allah yang akan dihakimi. Persekutuan orang-orang percaya akan dihakimi. Gereja Tuhan yang akan dihakimi oleh banyak dosa, oleh banyak kejahatan. Even itu harus adalah rumah Tuhan, rumah yang kudus. Dalam hal ini, dalam bahasa candaan bisa saya katakan, jangan sampai kalah sama si iblis. Iblis aja mau ke gereja, iblis aja mau buru-buru ke gereja. Masa kita tidak mau ke gereja? Jangan kalah sama si iblis. Ketika iblis mau datang ke gereja, maka kita lebih dari itu. Kita harus memiliki semangat untuk datang beribadah. Amin. Itulah yang terjadi dalam perikop yang sudah kita baca, Lukas 4. Ketika Yesus masuk dan mengajar dalam rumah ibadat, dalam suatu peribadahan di hari Sabat, Yesus menjelaskan firman Tuhan. Yesus berkata-kata, Yesus berfirman, dan tidak hanya pendengar, dan tidak hanya umat, tidak hanya jemaat yang takjub menikmati pengajaran Yesus. Tidak hanya pendengar yang menikmati, mendengar dengan sesama bagaimana Yesus berkata-kata tentang firman Allah, tentang Taurat Tuhan. Tapi iblis juga hadir di dalam gereja. Iblis juga hadir dalam rumah ibadat di mana Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Iblis hadir di gereja. Iblis hadir dalam pemberitaan firman Tuhan. Iblis juga mendengar bagaimana Yesus, melihat bagaimana Yesus mengajar. Tapi lihatlah, ketika iblis berkuasa kepada satu orang yang kerasukan setan, dia boleh berkuasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan Yesus Kristus, dia tidak bisa berkuasa. Iblis boleh berada di mana-mana, tapi iblis tidak boleh berkuasa di mana-mana. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika Yesus hadir dalam kehidupan gereja yang sesungguhnya, maka iblis harus kalah dan kuasanya dipatahkan. Ayat 34, engkau yang kudus dari Allah. Setan ini berkata, engkau yang kudus dari Allah. Pengakuan ini menyatakan bahwa iblis mengetahui, mengenal, mengakui siapa Yesus yang bukan berasal dari dunia. Dia adalah Allah yang sejati, anak Allah yang tidak sembarangan, pribadi yang tidak sembarangan. Iblis tahu dalam kuasa tangannya kehidupan mereka ada. Iblis tahu, setan tahu, dalam kuasa Yesus mereka bisa hidup atau mati. Dengan kata lain, para iblis, para setan, roh-roh jahat menyerah tak berdaya ketika diperhadapkan dengan kuasa Yesus. Dengan kuasa firman yang dinyatakan Yesus, diam dan keluarlah dari orang ini. Dan itu terjadi. Setan itu tunduk, setan itu patuh kepada Yesus, taat kepada Yesus. Wibawa sahalani Tuhan Yesus Kristus, wibawa dan kuasa Yesus membuat iblis keluar dari orang yang pernah dikuasainya, keluar dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hilang kuasa ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita bersekutu dalam persekutuan ibadah minggu yang sungguh agung, yang sungguh mulia. Kita datang kepada undangan Tuhan yang mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Firman Tuhan sedang diberitakan. Firman Tuhan sedang diberitakan oleh hamba-Nya. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai para pelayan untuk menyatakan kehendaknya dalam ibadah saat ini. Pertanyaannya, seberapa yakin kita iblis tidak hadir di tempat ini? Ketika sudah diberitakan firman Tuhan, seberapa yakinkah kita, seberapa besarkah keyakinan kita bahwa Yesus, bahwa iblis tidak ada di tempat ini, bahwa setan tidak berkuasa di tempat ini? Dia memang tidak kelihatan, tapi dia bisa kita rasakan. Dia bisa kita rasakan. Kuasanya bisa mempengaruhi kita. Kuasanya bisa membuat kita marangan-angan ketika firman Tuhan dibacakan. Kuasa iblis bisa membuat kita keluar masuk ketika firman Tuhan dibacakan. Kuasa iblis bisa membuat kita mengantuk, ngobrol, senggol kanan kiri,
melihat ke belakang, ke depan, dan mencari-cari celah, bersungguh-sungguh dalam hati, memiliki kebencian dengan sesama kita yang ada di sekitar ini. Ketika firman Tuhan dibacakan, ketika firman Tuhan dinyatakan, maka iblis pun turut bekerja dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan seharusnya, kita semua seharusnya berkuasa atas iblis, bukan tunduk pada kuasa iblis. Kita harus berperang dengan kuasa si iblis, tapi bukan berperang dengan perlengkapan senjata yang lengkap, melainkan berperang dalam persekutuan dan doa kepada Tuhan Allah. Jika sepertinya saat ini iblis mulai membisikkan telinga kita, kepada kita seluruhnya, kepada hati kita, tidurlah dan mengantuklah. Cuacanya enak untuk tidur. Ketika iblis mulai membisikkan, keluarlah dan merokoklah di luar, dan berbincang-bincanglah kepada sesamamu, dan mengantuklah. Tetap terjaga dan waspada. Sadarlah, itu adalah bisikan iblis. Iblis masih bekerja dalam ibadah saat ini. Kalahkan semua itu dengan kuasa Allah yang berdiam dalam hidup kita, dalam pikiran kita pribadi lepas pribadi. Sadarlah bahwa gereja bukan hanya fisiknya saja, bahwa gereja bukan hanya gedungnya saja yang bisa kita lihat, tapi gereja juga adalah kita, persekutuannya pribadi lepas pribadi. Kita juga adalah gereja yang sesungguhnya. Tidak harus di gedung gereja, tidak harus di bangunan gereja. Dimanapun kita berada, sebagai gereja yang beriman, sebagai gereja yang bertumbuh, sebagai gereja yang percaya kepada Tuhan, iblis mengincar kita. Anywhere, anytime, kapanpun dan dimanapun iblis mengincar kita. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, biarlah hanya Roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam nama Yesus, kuasa iblis dipatahkan. Di dalam nama Yesus, kuasa kanker itu dikalahkan. Di dalam nama Yesus, kuasa bosan, benci, kesombongan itu dipatahkan. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, jangan biarkan gereja, baik secara gedung fisik, terlebih jangan biarkan gereja sebagai pribadi, yaitu kita sendiri hidup dalam intrek-simbolis. Saluhut nahita nabalusor. Kita seluruhnya telah termakan oleh godaan dan rayuan iblis. Gereja tidak boleh menjadi ajang agitasi dan provokasi. Gereja harus hidup dalam damai sejahtera. Gereja tidak boleh menunjukkan kesombongan rohani, tapi gereja harus membenahi diri untuk tetap tunduk dan taat pada otoritas Sang Ilahi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, di tengah-tengah ancaman, godaan, rayuan si iblis dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau Allah yang berkuasa atas pikiran, atas hati, atas pendengaran kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Tapi biarlah bukan hanya mendengar, tapi kami mampu melakukan firman Tuhan. Kami adalah gereja yang tetap terus sadar dan berjaga-jaga. Ada kuasa setan yang tetap mengincar kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.